Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah berinvestasi besar-besaran dan membangun banyak fasilitas pelabuhan di luar negeri, seperti Pelabuhan Gwadar di Pakistan, Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, dan Pelabuhan Kiau Piu di Myanmar. Menurut statistik, pelabuhan-pelabuhan ini tidak hanya menangani ratusan juta ton kargo setiap tahunnya tetapi juga sangat mempromosikan perkembangan ekonomi Tiongkok. Namun, ketika Tiongkok berencana untuk menginvestasikan 80 miliar dolar Amerika, sekitar 1.200 triliun rupiah, dalam membangun pelabuhan terbesar dunia di negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia, pejabat Amerika Serikat mengusulkan rancangan undang-undang sanksi untuk memaksa Malaysia meninggalkan kerjasama tersebut melalui tekanan ekonomi. Selain itu, Singapura, sebagai kekuatan ekonomi di Asia Tenggara, juga memberikan tekanan besar terhadap negara asal Upin Ipin tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pelabuhan ini mendapat tentangan keras dari Amerika Serikat dan Singapura, serta apa manfaatnya bagi Tiongkok. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat dulu proyek kerja sama antara Tiongkok dan Malaysia. Pelabuhan yang direncanakan ini akan terletak di Kota Melaka, Malaysia, dengan luas 1.366 hektar dan total investasi mencapai 80 miliar dolar Amerika, sekitar 1.200 triliun rupiah. Pelabuhan ini akan memiliki terminal perairan dalam, pusat logistik kelas dunia, dan taman industri. Dengan fasilitas-fasilitas ini, pelabuhan tersebut diharapkan menjadi pusat penting untuk transportasi dan perdagangan kargo global, serta menjadi pelabuhan terbesar di dunia. Perlu disebutkan bahwa Pelabuhan Hanjing tidak hanya merupakan pusat logistik, tetapi juga merupakan proyek komprehensif yang mengintegrasikan perdagangan dan budaya modern. Misalnya, distrik mode internasional di pelabuhan ini akan menampung 450 toko, memberikan pengalaman konsumen yang beragam bagi wisatawan dan penduduk lokal. Marina yang direncanakan juga akan menjadi tujuan kapal pesiar mewah terbesar di Asia, diharapkan menjadi tempat berkumpul bagi orang-orang kaya dan terkenal di dunia. Pelabuhan Hanjing ditentang oleh Amerika Serikat dan Singapura bahkan sebelum penyelesaiannya. Salah satu alasan utamanya adalah meningkatnya persaingan geopolitik antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Penyelesaian Pelabuhan Hanjing akan menciptakan sistem logistik yang efisien dan jaringan transportasi yang nyaman, menarik lebih banyak barang internasional untuk didistribusikan di sana. Seorang profesor ekonomi di Universitas Oxford menyatakan bahwa Pelabuhan Hanjing akan menjadi pusat logistik penting yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, serta mendorong proses integrasi ekonomi Asia. Namun, perubahan ini juga dapat menantang posisi Amerika Serikat dalam sistem perdagangan global karena semakin banyak aktivitas perdagangan yang tidak lagi melewati Amerika Serikat, melainkan langsung melalui Pelabuhan Hanjing. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa Malaysia mungkin mengizinkan Tiongkok menggunakan Pelabuhan Hanjing sebagai stasiun dok militer. Meskipun kedua negara menekankan bahwa pelabuhan tersebut adalah proyek komersial murni, negara-negara lain tetap skeptis karena pelabuhan ini dapat menjadi batu loncatan bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruh militernya di Asia, yang dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan keamanan di wilayah tersebut. Untuk Singapura, pembangunan Pelabuhan Hanjing merupakan ancaman besar. Singapura, sebagai pusat pengiriman trans internasional, mungkin kehilangan sekitar 30% dari bisnis pengiriman trans internasional jika Pelabuhan Hanjing selesai dan mulai beroperasi. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi besar bagi Singapura.
Meskipun Singapura telah berusaha menaikkan tarif angkutan kapal dagang Malaysia untuk mencegah pembangunan pelabuhan Hangjing, upaya tersebut tampaknya tidak berhasil, dan pembangunan pelabuhan ini terus berjalan lancar. Pembangunan pelabuhan Hangjing dimulai pada 19 Oktober 2017 dan diharapkan selesai pada tahun 2025. Setelah selesai, pelabuhan ini akan berdampak signifikan bagi Tiongkok. Sebagai konsumen energi terbesar di dunia, Tiongkok mengimpor lebih dari 500 juta ton minyak setiap tahun, terutama dari Timur Tengah, yang sebagian besar harus melewati Selat Malaka yang dikuasai oleh Amerika Serikat. Pembangunan pelabuhan Hangjing akan membuka jalur impor minyak baru bagi Tiongkok dan mengurangi ketergantungannya pada Selat Malaka, meningkatkan keamanan energi negara tersebut. Selain itu, Tiongkok saat ini sangat bergantung pada pelabuhan Singapura untuk kegiatan pelayarannya. Namun, Singapura terus menaikkan biaya penggunaan pelabuhan dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak pada peningkatan biaya perdagangan bagi Tiongkok. Dengan adanya pelabuhan Hangjing, Tiongkok dapat mengurangi ketergantungannya pada pelabuhan Singapura, menghemat ratusan juta dolar setiap tahunnya, dan mendukung pembangunan ekonomi serta kegiatan perdagangannya. Secara keseluruhan, pembangunan pelabuhan Hangjing di Malaysia membawa banyak keuntungan strategis bagi Tiongkok. Pelabuhan ini tidak hanya akan memperkuat posisi Tiongkok dalam perdagangan global tetapi juga meningkatkan keamanan energinya dengan menyediakan jalur impor minyak alternatif. Selain itu, pelabuhan ini akan menjadi pusat logistik dan perdagangan yang penting, yang akan mempercepat integrasi ekonomi Asia dan meningkatkan hubungan dagang antara negara-negara di kawasan tersebut. Namun, dampak geopolitik dari pembangunan ini tidak bisa diabaikan. Amerika Serikat dan Singapura, sebagai negara-negara yang merasa terancam oleh proyek ini, telah berusaha menggunakan berbagai cara untuk menghalangi kemajuan proyek ini. Kekhawatiran mereka bukan tanpa dasar, mengingat bahwa peningkatan kehadiran dan pengaruh Tiongkok di wilayah tersebut dapat menggeser keseimbangan kekuatan ekonomi dan militer di Asia, dalam konteks persaingan geopolitik yang semakin sengit antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Pembangunan pelabuhan Hangjing dapat dilihat sebagai langkah strategis yang signifikan oleh Tiongkok untuk memperkuat posisinya di Asia Tenggara dan di panggung global. Sementara itu, negara-negara lain di kawasan ini harus menavigasi tantangan dan peluang yang muncul akibat perubahan dinamika ini. Dengan demikian, masa depan pelabuhan Hangjing akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan hubungan internasional dan kebijakan ekonomi global. Keberhasilan proyek ini akan bergantung pada kemampuan Tiongkok untuk terus membangun dan mengoperasikan pelabuhan ini di tengah tekanan internasional, serta pada kemampuan negara-negara di kawasan untuk beradaptasi dengan realitas baru dalam perdagangan dan geopolitik.